Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kembali kita semua dapat berkumpul bersama seluruh anggota keluarga untuk menikmati ibadah raya kita. Firman Tuhan akan saya bacakan bagi Bapak Ibu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu, kita akan bersukacita, kita bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhanlah kekuatan dan emas pertolongan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Walaupun mungkin secara pribadi kami merasa ada sesuatu yang kurang, karena kami melaksanakan ibadah dengan cara online Tuhan. Ini bukan maunya kami, tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, kami mau menjadi warga yang taat kepada pemerintah yang sudah Tuhan tunjuk. Oleh sebab itu, kami saat ini melaksanakan ibadah kami dengan cara online bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Biar Tuhan yang memimpin dan menyertai kami, sehingga kami tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan dan kami boleh tetap mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita punya Allah yang begitu setia, Allah yang penuh kasih kepada saudara dan saya,
Kita akan kembali menaikkan pujian kita. Besar sungguh kasih setia Tuhan. Saat yang indah bagi saudara dan saya pada saat ini, kita akan bersama-sama duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada pendeta Alfon. Shalom sidang sekalian, puji syukur kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Firman Tuhan saat ini diambil dari Matius 6 ayat 13. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa, ia mengajarkan satu kalimat demikian, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Sedang sekalian, ada dua kata yang penting dalam kalimat yang Yesus ajarkan ini. Yang pertama adalah pencobaan, yang kedua adalah yang jahat. Pencobaan ini dari bahasa aslinya perasmos, yaitu berarti ujian, tes, trial. Kemudian
Yang jahat, ini juga dari bahasa aslinya poneros, dapat berarti suatu kondisi fisik yang begitu buruk, suatu sakit yang begitu sangat. Sehingga dari dua kata ini, kita dapat artikan doa yang Yesus ajarkan ini sebagai berikut. Ya Tuhan, janganlah izinkan kami mengalami ujian, yang mana kami mengalami sakit fisik yang begitu sangat, yang membawa kami begitu menderita. Atau kita dapat artikan kalimat yang Yesus ajarkan ini, ya Tuhan, janganlah izinkan kami mengalami ujian yang begitu berat ini. Kami begitu lemah, kami khawatir, kami akan jatuh di dalam dosa. Sidang sekalian, ketika Yesus mengajarkan doa ini, menunjukkan kemurahan hati Kristus yang mengizinkan kita memohon kepada Allah dibebaskan daripada penderitaan. Sidang sekalian, yang namanya ujian pasti tidak semua orang suka. Siswa sekolah pun begitu ujian nasional dihapuskan, mereka rasa senang. Tapi bagi seorang siswa yang tekun berjuang untuk belajar, bila dia sudah mengerti dan memahami semua materi yang diajarkan padanya, dan dia yakin dia memiliki kompetensi yang sesuai yang diharapkan, maka pasti dia tidak akan tenang bila dia lulus tanpa ujian. Dia pasti mengharapkan ujian karena dia sudah siap untuk membuktikan bahwa dia memiliki mutu yang seharusnya. Saudara sekalian, sebuah tiang besi yang akan dipakai menopang suatu bangunan, tiang ini harus diuji bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih besar dari beban yang akan ditimpakan kepadanya. Demikian juga dengan umat Tuhan. Sebelum ia diberikan tugas pelayanan yang lebih besar oleh Tuhan, ia harus diuji bahwa ia memiliki kualitas seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga ujian yang Tuhan hadapkan kepada umat Tuhan bukanlah untuk menjatuhkan kita dalam dosa, tetapi untuk membuat kita menonjolkan harga mutu hidup kita yang mulia. Memang pada prakteknya tetap saja kalau kita diberi pilihan mau ujian atau bebas ujian, kita pasti pilih bebas ujian karena kita semua pasti maunya hidup senang, tidak mau menderita. Kita maunya bahagia, sehat walafiat, semua lancar-lancar saja. Tetapi dalam hidup ini ternyata masalah tidak pernah habis. Masalah terus saja hadir di hadapan kita untuk kita lalui. Tetapi kebaikan Tuhan membuat kita berani berdoa, Tuhan, janganlah masukkan kami ke dalam ujian. Lepaskanlah kami daripada kemungkinan kami bisa jatuh dalam dosa. Sidang sekalian, tentu saja sebagian besar kita pasti tidak mau yang namanya ujian. Kita maunya bebas karena kita tidak mau ketar-ketir, kita tidak mau ambil resiko jatuh dalam dosa. Buktinya dalam doa kita selalu berdoa, Tuhan, saya tidak mau sakit, saya maunya senang. Saya maunya hidup bahagia, tidak mau kekurangan. Kalau perlu nanti kalau saya mati pun dalam keadaan tidur atau duduk tenang dalam keadaan sehat. Tetapi kenyataannya kita selalu berhadapan dengan masalah. Berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan kekurangan, berhadapan dengan banyak hal yang tidak kita sukai. Tetapi Rasul Paulus pernah mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kata pencobaan ini juga menggunakan kata Yunani perasmos yang berarti ujian, test, trial. Oleh karena itu perkataan Rasul Paulus ini dapat dikatakan demikian, ujian-ujian yang kamu alami ialah ujian-ujian biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu diuji melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu diuji, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perkataan Rasul Paulus ini ibarat kalau kita sedang mengalami ujian. Mungkin kita protes kepada guru. Guru, soal yang diuji ini belum pernah diajarkan. Guru itu memahami. Dan pada saat itu gurunya pun mengatakan,
Ya, soal nomor sekian, jawabannya ini. Sidang sekalian, ketika para siswa itu tidak dapat menjawab soal ujian yang dihadapkan kepadanya karena mereka belum pernah tahu, maka sang guru memberikan jalan keluar. Ini jawabannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, ketika kita menghadapi ujian yang berat, Tuhan tahu Dia memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Dalam doa yang Yesus ajarkan, kita diberikan pilihan untuk meminta, Tuhan, jangan masukkan aku dalam ujian, tapi lepaskanlah aku supaya aku tidak jatuh di dalam dosa. Saudara sekalian, inilah belas kasihan Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya mengalami masalah yang begitu berat, kita bisa meminta, Tuhan, aku rasanya sudah tidak sanggup lagi. Aku mau lepas dari ujian ini. Tuhan, bebaskan aku. Suatu doa yang indah yang diizinkan untuk kita minta kepada Allah. Sidang sekalian, di masa PPKM saat ini, pasti di antara kita banyak yang mengalami kesusahan. Ada yang sempat sakit, ada yang kehilangan orang yang dikasihinya. Mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan susah, uang tidak ada. Memang kesulitan yang dihadapi pada masa-masa ini dihadapi oleh banyak orang. Tetapi kita boleh meminta kepada Tuhan, khusus untuk perjalanan hidup kita pribadi. Tuhan, lepaskan aku dari kondisi seperti ini. Bebaskan aku dari kesusahan ini. Sidang sekalian, walaupun ujian yang dihadapkan pada kita membuat iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan, membuat kita semakin bertumbuh, tetapi Yesus mengajarkan kita bisa memohon, Tuhan, khusus untuk saya, Tuhan lepaskan saya dari segenap ujian yang menyusahkan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami menghadap Engkau, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, di mana Tuhan memelihara kami sampai saat ini. Bapa, sebagaimana Yesus ajarkan, kiranya Tuhan berkenan memberikan penghiburan bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan makanan yang cukup bagi kami setiap hari. Dan bila ada di antara kami yang saat ini sedang menderita, mengalami kesusahan yang sangat, kiranya Tuhan berkenan mengangkat semua beban kami. Tuhan, jangan biarkan kami mengalami pergumulan terus-menerus. Kami khawatir kami akan jatuh dalam dosa. Tuhan, bebaskan kami dari penderitaan yang sedang kami gumuli pada saat ini. Bapa, kami mohon juga Engkau memberkati seluruh umat Tuhan di Indonesia ini, dan juga seluruh rakyat Indonesia mendapat belas kasihan di hadapan-Mu, sehingga Indonesia dibebaskan daripada sebaran virus corona. Indonesia dibebaskan dari rasa takut akan virus corona. Indonesia diberikan jalan keluar, sehingga seluruh rakyat Indonesia dipulihkan baik dalam aktivitas maupun perekonomian, dan segenap umat Tuhan boleh merayakan sukacita, boleh beribadah kembali di gereja. Bapa, anugerahkan kami kesehatan, anugerahkan kami rezeki yang cukup setiap hari, anugerahkan kami damai dan sukacita. Berkati segenap karya dan aktivitas kami dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang sekalian, mari kita naikkan pujian, ada kuasa dalam nama-Mu. Kau menyelamatkanku.
bersyukur padamu atas segala pertolongan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sepanjang hidup kami dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan yang jahat. Dan bila kasih Tuhan selalu menaungi kami di dalam segala perencanaan maupun karya dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, bila kesehatan selalu Tuhan anugerahkan bagi kami semua, dan seluruh isi rumah kami selalu ada di dalam tuntunan tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa sekarang dan selama-lamanya. Sidang sekalian, terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus selalu bersamamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sidang sekalian, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji syukur hanya bagi